pola hidup. Padahal Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. nah ya bagus. Pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan aspek kesehatan diri seseorang ya, di mana dia harus mengatur bagaimana cara dia mengatur agar tubuhnya terasa sehat. Contohnya misalnya makan 3 kali sehari, kemudian mencegah minum minuman yang tidak berarti ya, yang mengandung alkohol. Olahraga. Pola hidup sehat, kemudian tujuannya adalah apa? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek, kemudian kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari ya. Perilaku itu yang bagaimana? Perilaku itu adalah cara kita menjaga pergaulan kita ya, menjaga kondisi kesehatan dan juga menghindari dari segala hal yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, sementara seperti sekarang ya, pada saat pandemik kita harus ingat ya dengan apa? Menjaga cuci tangan, apa himbauan pandemik kemarin. Masa kalian nggak tahu? Setiap apa? Setiap sudut itu ada aja cuci tangan, jaga jarak, apalagi Pakai masker. ya pakai masker ya. Kemudian menjaga makanan ya, pola hidup sehat itu menjaga makanan. Jadi makanan yang mengandung es dan sebagainya itu jangan dibiasakan pada saat sekarang. Karena itu bisa menyebabkan batuk. Ini ada yang batuk. Bapak juga penting-pentingnya menjaga apa? Kesehatan supaya tidak batuk. Jangan makanan yang manis-manis ya. Kalau senyum manis nggak apa-apa ya. Karena itu untuk menambah pola hidup. Kemudian berolahraga secara teratur ya. Itu salah satu ya. Jadi pada saat sekarang cara menjaga pola hidup itu yang pertama makanan, pergaulan, kemudian olahraga secara teratur. Nah, kalau ada waktu pada pagi hari itu ada himbauan dari dokter ya supaya apa? Berjemur di bawah matahari ya. Dari jam 10 sampai paling enggak 40, paling enggak 15 atau 30 menit ya. Supaya menjaga imun tubuh kalian ya. Di suasana seperti ini ya. Imun tubuh kalian menjadi sehat. Kemudian kesehatan adalah dambaan bagi kita semua ya. Jadi semua orang itu ingin sehat ya. Untuk hidup sehat tentunya akan menjalankan sebuah aktivitas atau rutin dengan memperhatikan gaya hidup sehat. Kekayaan lahir dan batin tidak akan ada artinya bila kita masih terjebak dalam kondisi atau situasi sakit. Jadi semua kekayaan yang kita punya itu tidak ada gunanya kalau tubuh kita sakit ya. Habis itu tubuh kita sakit, tidak kita jaga, kemudian makanan, minuman dan sebagainya ya akan tidak ada berarti. Apalagi saat sekarang masih terjebak dalam kondisi situasi sakit. Kita sekarang apa? Kita pada saat sekarang ini berperang melawan apa? Melawan virus penyakit ya. Virus penyakit ataupun tingkah laku yang tidak memperhatikan kesehatan ya. Jadi pada saat ini, pada saat pandemik ini kita menjaga suhu tubuh kita ya untuk berperan melawan virus. Faktor-faktor yang bisa apa mempertahankan tubuh kita supaya hidup kita sehat yaitu kita banyak makan vitamin ya, berhubungan dengan faktor-faktor makanan yang menyehatkan. Contohnya ya kalian makan buah-buahan ya.
Kalau buah jeruk itu apa kegunaannya? Buah jeruk ada yang tahu kegunaannya? Karena pada saat sekarang ya banyak orang mengkonsumsi buah-buahan untuk memperkuat imun tubuh. Jadi buah jeruk itu untuk menambah imun tubuh. Kemudian bagi yang punya punya buah kelapa juga sama ya. Kelapa itu adalah salah satu buah yang bisa memperkuat imun tubuh. Kemudian isinya itu menambah bagi yang bagi yang ingin gemuk atau yang kurus badannya bisa makan kelapa itu. Ada yang isinya itu banyak lemak. Itu juga bisa membuat kita sehat. Sedangkan air kelapa adalah untuk mencuci obat-obatan yang kita makan itu, racun-racun obat itu habis mati ya dengan minum kelapa. Kalau dikatakan orang di sini itu hambar ya. Kemudian tujuan dan manfaat pola hidup sehat ada yang tahu? Tujuan dan manfaat pola hidup sehat ada yang tahu? Tujuan atau manfaat dari pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak sakit. Nah, itu adalah satu tujuan atau manfaat pola hidup sehat. Tapi menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan juga. Misalnya untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, itu yang Bapak katakan tadi, untuk mendapatkan kesehatan jasmani adalah kita berolahraga secara teratur ya. Tapi kalau mau yang olahraganya cepat keluar keringat, mudah aja mencangkol di belakang rumah itu dapat. Menanam kacangnya bisa kita makan, kemudian tubuh kita mengeluarkan keringat. Itu salah satu olahraga juga. Olahraga tempo dulu ya. Kalau saat sekarang ada yang suka fitness. Kalau fitness itu satu jamnya kalau nggak salah 15.000 ya di tempat di pasar Ipu. Cuma kalau saat sekarang ya tidak baik ya kita fitness. Karena apa? Karena alatnya itu berganti-ganti orang yang memakainya. Sedangkan saat sekarang kita harus menjaga ya supaya tidak tertular oleh penyakit. Kemudian langkah-langkah pola hidup sehat. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dijalani untuk mencapai pola hidup sehat. Di antaranya adalah yang pertama adalah mengkonsumsi makanan. Yang kedua minuman. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan. Konsumsi makanan yang memenuhi standar ya kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh ya. Untuk itu Anda harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya kalian ada penyakit asam urat, kalian makan air kelapa ya, itu bukan menjaga pola hidup, malah menambah kambuhnya asam urat. Jadi kita harus menyesuaikan makanan yang kita makan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Ini ada yang biasa makan pagi, karena kehidupan manusia itu bermacam-macam ya. Ada yang biasanya makan pagi, ada yang snack. Kalau Bapak biasanya pagi itu paling enggak sedikit makan ya, 2 atau 3 sendok, yang itu karena kita dalam satu malam itu perut kita itu sudah kosong ya. Jadi kalau bisa pagi itu kita paling enggak 1 atau 2 sendok atau 3 ya, untuk mengisi lambung ya, supaya kita terhindar dari penyakit MAH ya. Mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan tubuh. Kemudian cara yang keduanya minuman ya. Menjaga pola hidup sehat itu yang kedua
air minuman ya. Air minuman yang sehat adalah air minuman yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Contohnya kita minum air putih ya, dalam satu hari paling enggak 2 liter ya. Itu cara minum yang sehat, air putih. Jangan kalian setiap hari minum es, minum air manis-manisan. Kemudian minum makanan yang yang berada di dalam kemasan. Nah, itu semua rata-rata mengandung pengawet ya. Kalau bisa kita hindari ya. Kemudian kita harus minum air yang bebas dari bibit penyakit dan racun. Memilih minuman memang terlepas dari masalah selera. Namun sebaiknya kita tidak melupakan segi kesehatan ya. Kemudian kita perlu mengetahui unsur-unsur apa yang terdapat di dalam suatu jenis minuman. Kemudian minuman itu, apakah minuman itu merupakan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak ya. Kita bisa membedakan kita atau apakah minuman itu termasuk minuman yang bersih atau sehat. Berikut ini adalah beberapa syarat air yang bersih dan sehat. Ada yang tahu syarat air yang bersih dan sehat? Yang pertama apa? Ayo. Tidak berbau, Ya, tidak berbau. tidak Kalian berwarna. berbau enggak tubuh kalian? Iya. Air aja kita milih yang tidak berbau, apalagi manusianya harus yang tidak berbau juga. Bagaimana kita bisa mengetahui air itu tidak berbau? Menciumnya, Pak. Mencium. Air yang tidak berbau itu biasanya kelihatan jernih, kemudian tidak berwarna, ya, dan tidak berasa ya. Kalau di daerah Palangka sana airnya berwarna merah tapi tidak berbau, itu apakah termasuk air bersih? Tidak. Kalau di Palangka Iya. itu kan saya lihat di sana itu kan airnya rata-rata, ada yang pernah ke Palangka atau ke Banjar? Ada Pernah. yang pernah? Kalian lihat airnya rata-rata merah ya. Ya, Pak. Setiap hujan tinggi. Kemudian waktu mandi pun terasa ada baunya, tetapi saya lihat orang di sana memakai air itu juga ya. Air PDAM itu jernih, baik nggak untuk diminum langsung? Ayo. Tidak, Pak. Kalau air PDAM itu tidak baik untuk diminum langsung. Kenapa tidak? Karena ada timbal. Karena biasanya di dalamnya sudah dicampur dengan kaporit supaya dijernihkan ya. Dulu ya Bapak waktu SMK dulu pernah magangnya di PDAM ya. Jadi mereka ya di situ dibagi airnya jadi 3 bak. Yang bak pertama itu naik dari sungai, kemudian bak kedua dicampur. Kalau masih ada berbau, kemudian ke bak ketiga disaring lagi ya. Baru disalurkan kepada pelanggan. Jadi mereka itu melalui 3 proses ya. Yang kedua, tidak mengandung zat yang membahayakan. Itu adalah ciri-ciri air yang bersih ya. Yang kedua, tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan seperti tembaga, seng, racun, alkohol. Di sini ada yang bisa minum alkohol? Siap, tidak, Pak. Saya lihat di apotek itu nggak ada lagi orang jual alkohol. Biasanya usia seperti kalian ini ada yang bisa minum, cuma dia tidak mau mengaku ya. Siapa ini? Niki. Apa kegunaan alkohol? Ayo. Kegunaan alkohol apa?
Bapak. Alia Herlinda Sari, kegunaan alkohol. Masa kada tahu kegunaan alkohol? Untuk meredakan rasa sakit, Pak. Meredakan rasa sakit masih kurang apa? Kurang jelas. Apalagi Membersihkan luka, Pak. untuk diminum. Membersihkan luka, Pak. Membersihkan luka. Ya, kegunaan alkohol adalah untuk membersihkan luka, bukan untuk membersihkan luka dalam perut ya. Di sini ada yang menggunakan alkohol untuk membersihkan luka, tapi lukanya luka yang di dalam perut. Kemudian pulangnya sempoyongan. Itu tidak baik. Waktu kalian mengkonsumsi memang tubuh kalian terasa sehat, tapi begitu usia kalian nanti meronjak tua, dewasa, kemudian terasa ya umur kalian 20 atau 30 nanti itu menjadi penyakit ya, karena dia menghantam bagian lambung. Nah, kemudian pada saat sekarang juga sering saya lihat anak-anak beli obat. Saya lupa namanya, di Murabi itu saya pernah lihat anak SMK 1. Obat itu dimakan untuk obat batuk sebenarnya, tetapi diminumnya melebihi dosis menjadi obat mabuk ya. Nah, itu efek sampingnya itu nanti bisa membuat kalian stres, karena dulu saya ada siswa saya di SMK 2 dulu. Dulu dia sering mengkonsumsi lempok. Sekarang dia jalan di pinggir jalan itu saya lihat, sering saya ketemu. Pikirannya kurang waras ya, tapi orangnya baik saja, tidak mengganggu. Tetapi karena kebiasaannya mengkonsumsi sehingga dia kecanduan ya. Jadi saya harap kepada siswa SMA 4 jangan sampai ada yang melakukannya tidak baik, karena itu sayang. Kalian punya masa depan yang panjang. Jadi masa depan kalian masih panjang. Kemudian yang sekolah dari kampung itu ya, datang ke Muara Teweh, dia di Muara Teweh bawa rame-rame ya. Kemudian apalagi syarat-syarat air yang bersih. Yang ketiga adalah disebut air yang memenuhi persyaratan ya. Tidak mengandung benih-benih penyakit. Jadi kan ada air itu apabila kita kumpulkan di dalam tong, tidak kita tutup, itu bisa walaupun dia bersih ya, bisa dihinggapi oleh kecebong, jentik-jentiknya. Makanya apabila kalian menyimpan air harus ditutup. Terlebih lagi air hujan ya. Air hujan itu bisa menciptakan jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk itu juga yang menjadi bara penyakit kalian ya. Kemudian yang ketiga ya, pola hidup sehat yang ketiga adalah gizi ya. Jadi ya, yang ketiga kita sudah membahas beberapa tentang minuman, kemudian beberapa pola hidup sehat, beberapa minuman dan makanan ya. Yang ketiga adalah masalah makanan atau gizi seimbang. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Ayo, ada yang tahu? Gizi seimbang. Ayo. Masa ini banyak orang yang kada ada yang tahu. Misalkan Niki Tirto Adi. 4 kali Gizi seimbang. Pak. Gizi seimbang adalah cukup kalori dan energi ya. Ya, Pak. Nasi yang cukup kalori dan energi. Jadi setiap hari ya, itu adalah salah satu gizi seimbang yang cukup dengan vitamin ya. Nasi itu masuk ke vitamin apa? Nasi, jagung. Karbohidrat, Pak. Karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat.
Nah, apabila kalian tahu nasi itu mengandung karbohidrat, telur mengandung apa? Protein. Protein. Protein dan karbohidrat yang putih. Kemudian nasi, telur, mie. Mie mengandung, Karbohidrat. jadi mie sama nasi itu sama ya. Sama Ini tapi kemungkinan mie. kalian ada kebiasaan ya. Ya. Kebiasaan makan mie, nasi dicampur telur. Itu tidak baik ya menurut dunia kesehatan. Karena itu karbohidratnya double ditambah lagi proteinnya. Nah, kemudian lagi menjaga pola hidup yang ketiga tadi ya. Yang ketiga ya. Tadi yang kedua, yang ketiga istirahat yang cukup ya. Kalian ini sudah cukup nggak istirahat? Sudah. Benar. Nggak ada yang Benar, main Pak. game. Belum. Nggak ada yang main game. Aman, Para Pak. Ada yang Ketawain main tuh, Mobile Bang. Legend. Ada yang main Oh, enggak, Mobile Bang. Legend saya lihat. Danda Saya kemarin ada masuk di situ. Nama saya manja. Kuiu namanya. Waduh. Ada yang sampai pagi ya saya lihat main. Tandai, Nah, berarti tandai. dia kurang istirahat. Ada dulu ya, ini cerita ya. Kebetulan di tempat saya itu kan tempat anak-anak SMK ngumpul ya. Ada yang sudah lulus sekolah, dia kerjanya mulai dari malam biasanya jam 8 main judi online ya sampai pagi. Jadi begitu pagi sekitar jam 3-4 dia pulang, kemudian dia tidur sampai jam 10. Itu dia lakukan bertahun-tahun ya. Nah, tapi sekarang dia sudah meninggal ya karena komplikasi penyakit kuning sama apa? Penyakit kuning kemarin sama apa namanya kekurangan darah ya, darah putih, kekurangan darah merah, kebanyakan darah putih. Karena apa? Karena dia tidur dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore ya. Itu yang dikatakan mengubah waktu ya. Itu tidak baik, yaitu bisa menyebabkan penyakit kuning ya. Jadi ginjal, penyakit kuning dan ginjal kemarin itu. Karena dilakukan setiap hari ya. Boleh aja kita kalau begadang itu paling sebulan atau seminggu sekali aja. Karena itu salah satu mengganggu kesehatan. Kemudian di dalam menjaga pola hidup sehat yang keempat adalah mengkondisikan udara yang bersih ya. Nah, menjaga hidup sehat bagi yang tinggal di kota besar sulit rasanya untuk bebas dari polusi. Ya, jadi kalian di sini ya sudah kategori kota besar ya. Karena apa? Karena di tempat kita ini sudah banyak mobil, sepeda motor ya. Jadi asapnya itu adalah salah satu polusi ya. Walaupun demikian kita harus berusaha meminimalisasi hal tersebut, setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara ya. Nah, itu sebabnya pemerintah melarang kita melarang kita menebang pohon kemudian membakarnya. Karena itu bisa menyebabkan polusi ya. Polusi yang berkepanjangan. Nah, dengan adanya polusi tersebut maka kalian bisa terganggu saluran pernapasan atau ISPA. Kemarin sebelum COVID itu ada penyakit yang dulu yang penyakit saluran pernapasan akut ya. Itu banyak yang kenanya, itu akibat akibat menghirup udara yang tidak segar. Nah, jadi udara adalah salah satu monumen yang utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian cobalah sekali-kali kalian ke hutan berkemah ke hutan. Karena di dalam pelajaran olahraga juga ada yang dikatakan dengan olahraga alam luar ya.
olahraga alam luar itu adalah untuk menjernihkan otak. Contohnya berkemah ke hutan, mancing dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah mengkondisikan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lah lingkungan harus dipelihara. Nah, di sini Bapak tanyakan, apakah kalian sudah ada yang melihara lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan? Ayo, Belum. kenapa belum? Contohnya Ada, Pak, ada. Contohnya lingkungan sekolah ini sudah kalian jaga belum? Sudah. Oh, Bagaimana sudah. cara menjaganya kalau sudah? Buang sampah Cara pada kalian menjaga? tempatnya. Nggak Benar, buang sembarang. sampah. Tapi saya lihat masih ada yang buang sampah ke belakang kelas ya. Itu mereka, Pak. Hari, Pak. Jadi itu salah satu Hari, Pak. tangan-tangan jahil yang tidak menjaga lingkungan ya. Jadi sekolah kita ini sudah kelihatan indah. Pertama dulu tahun 2019 itu kita masih banyak tanah-tanahnya, banyak pohonnya. Sekarang sudah bagus, sudah indah. Saya lihat masih ada yang tangannya yang membuang sampah sembarangan ya. Kemudian masalah tempat kencingnya ya atau WC-nya tidak diperhatikan ya. Di Bau. situ sudah ada lubangnya, ada aja yang kencing ke dinding. Itu nanti kalau ketahuan dipanggil aja. Kemudian kemarin Bapak sudah mengontrol ya. Ke WC yang di ujung itu ada yang dikasih kursi untuk tempat apa? Tempat merokok ya. Untung rokoknya banyak di situ. Jadi jangan dibiasakan kalau kalian merokok itu di sekolah ya. Karena sekolah punya aturan ya. Apabila kalian sudah lulus, nah baru. Nah jadi orang tua kalian itu melarang kalian merokok itu bukan karena apa? Bukan karena apa ya? Karena menambah ongkos. Enggak, supaya kalian apa? Bisa hidup sehat ya. Kemudian tidak menambah ongkos kan? Jadi kalau Bapak saya dulu kalau belum bisa mencari uang jangan merokok ya, itu kata Bapak saya dulu. Yang kelima, lingkungan sekolah kita ini terlihat baik belum? Lingkungan tempat tinggal akan menentukan kondisi kesehatan. Jadi lingkungan tempat tinggal, misalnya kalian tinggal di suatu barak ya. Jadi lingkungan itu menentukan kebiasaan kalian. Misalnya di lingkungan kalian itu sering tempat orang minum-minum, atau ada yang mengkos tempat orang minum mabuk dan sebagainya, segera cari tempat yang lain. Karena lingkungan itu membuat kebiasaan kita berubah ya. Apabila lingkungan bersih maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah kemudian begitu juga kalian berteman ya, carilah teman yang membawa yang baik ya, jangan mengikuti teman yang suka minum, suka mabuk ya, itu nanti jadi kebiasaan. Namun sebaliknya apabila lingkungan kita tidak sehat maka kita akan mudah terserang berbagai penyakit. Nah sama juga kalau kita berteman, kalau teman di sekitar kita tidak baik ya, sering bikin geng dan sebagainya, kita nanti terbiasa. Nah dengan tidak menjaganya kesehatan lingkungan, misalnya membuang apa tadi sampah sembarangan, maka ada salah satu penyakit yang bisa hinggap ya, yaitu sampah yang kalian buang itu tempat nyamuk bertelur. Kemudian di lingkungan kalian terjangkitlah suatu penyakit malaria yang disebabkan oleh bibit nyamuk tadi ya. Nah, nyamuk apa yang membuat kalian demam berdarah? Itu nyamuk apa? Ada yang tahu? Anopheles? Aedes aegypti, Pak. Ya. Nah, itu Aedes adalah aegypti, Pak. salah satu nyamuk yang menyebarkan suatu penyakit demam berdarah ya. Biasanya
berkembangnya di mana? Pada air yang Tergenang. pada air yang tergenang. Nah, air tergenang itu akibat apa? Hujan yang berlebihan. Akibat kalian membuang sampah sembarangan, jadi airnya tergenang di dalam apa? Di dalam gelas aqua, kemudian itu berkembang biak menjadi nyamuk. Itu yang menyebabkan penyakit malaria. Gejala-gejala penyakit malaria ada yang tahu? Demam tinggi. Yang pertama adalah demam tinggi dan menggigil. Ya, demamnya itu badan itu terasa dingin, tetapi sebenarnya di dalamnya panas ya. Makanya kelihatan tubuh kalian menggigil. Kemudian yang kedua, badan terasa pucat dan kepala pusing ya. Ini salah satu gejala-gejala malaria ya. Badan pucat dan kepala pusing. Kemudian yang ketiga adalah badan lemah ya. Badan lemah, mulut terasa pahit ya. Jadi apa saja benda atau makanan yang dikasih tidak berasa. Itu adalah salah satu gejala malaria. Jadi gejala-gejala penyakit malaria yang pertama demam dan menggigil, demam tinggi ya. Kemudian yang kedua badan pucat dan kepala pusing. Kemudian yang ketiga badan lemah dan mulut terasa pahit. Kemudian cara penularannya yang pertama adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles atau nyamuk malaria ya. Kemudian yang kedua melalui transfusi darah yang mengandung bibit penyakit. Jadi melalui transfusi darah ya. Misalnya kalian berobat ke rumah sakit ya. Kita lihat suntikannya itu kalau berganti-ganti orang. Kalau zaman dulu itu biasanya kalau berobat itu memang berganti, tapi biasanya direndam di air panas jarumnya. Kalau untuk sekarang itu setiap orang mengobat atau menyuntik itu satu kali pakai langsung dibuang. Karena itu bisa menularkan penyakit. Lebih-lebih pada saat sekarang ya. Pada saat sekarang dari batuk aja bisa menular. Kemudian yang ketiga ditularkan oleh ibu yang menderita malaria kepada anaknya. Nah, ini juga bisa ditularkan dari orang di sekitar kita atau kalau kita minum bergantian gelas. Itu sebabnya sekarang itu orang dilarang minum bergantian gelas ya. Karena berbagai macam penyakit kita tidak tahu apa yang orang derita. Karena ada peribahasa deritamu bukan untukku. Ya enggak? Muhammad Ari. Mana enggak ada yang pakai foto nih. Jangan-jangan orang ini tidur gitu. Kada kelihatan wajahnya. Ada yang dimasukkannya ini foto biasa. Sebenarnya kalau yang namanya Zoom itu ya tidak boleh tidak kelihatan gambar ini kayak gini ditutup semua. Berarti dianggap tidak hadir ya. Jadi Bapak melihat kehadiran kalian dari apa? Dari layar ini. Yang cuma foto itu saya juga bisa di sini pakai ya. Saya pajang foto saya. Saya tinggal di situ sambil jual ikan di sini. Lain kali kalau kalian yang namanya Zoom itu ya harus tatap muka langsung. Sini Bapak bisa melihat satu-satu. Nah. Seperti Indah nggak ada gambarnya, Tiara nggak ada, Muhammad Ari nggak ada. Nah ini kayak gini. Nah ini yang baru namanya Zoom kan kelihatan ada jempolnya. Nah bisa konsultasi saling lihat melihat. Jangan yang Bapak melihat nomor kalian di sini aja. 1, 2 yang kelihatan hadir, 3 nah baru mulai keluar semua fotonya. Yang nggak ada fotonya ini saya anggap orangnya nggak ada juga. Masa saya cuma melihat melihat layarnya ya ada fotonya lah, pakai masker. Ini siapa? Tegar Algifari 1191. Mana hadir oleh Tegar? Muhammad Gunadi mana fotonya? Tegar mana Tegar? Hadir Pak, hadir. Gambarnya nggak ada. Bapak mati Pak. Hadir. Hah?
Kamera Kamera. Bapak mati, Pak. Mati kah? Kameranya macet, Pak. Oh ini ya. Nah, tuh. Nah, nyar ganteng Siapa kan nih? kelihatannya, Pak. Indah Normalasari ya. Nah, nyarpen ganteng. Di mana ini Nadia Permatasari, ada Danda Idi. Saya mau lihat lagi orang-orang yang hadir, berarti dia ada fotonya di sini. Kalau yang karada tuh berarti. Mana lagi yang lain? IP ini nggak ada foto. Nah, keluar semua ya. Saya siluman ya. Nah, baru nongol semua dari tadi nggak ada. Muhammad Gunadi. Mana Muhammad Gunadi? Kemudian ini tadi masih belum ada Al Gipari. Kada kenal bapak orang nih kalau kada kelihatan foto. Bisa saya kasih 6 jika kada kelihatan orang. Tumat, Pak, lagi misi absen, Pak. Oh iya, sambil isi absen ya. Kemudian ini ada yang mau ditanyakan tadi? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan apa pengertian pola hidup sehat tadi. Nah, yuk. Yang sudah Bapak jelaskan tadi. Pengertian pola hidup sehat adalah ini siapa nih, Muhammad Arya, Pak Fadil. Nah kan kelihatan, nah ini kembali hilang lagi fotonya Niki Tirto Adi. Pengertian hidup sehat. Ngisi absen, Pak. Hilang gambar, Pak. Dari tadi masa ngisi absen terus. Lah, Pak. Pola hidup sehat adalah gaya. Itunya nge-lag, Pola Pak. hidup sehat adalah gaya atau kebiasaan hidup kita sehari-hari ya. Jadi kebiasaan kita hidup sehari-hari, bagaimana penampilan kita ya. Kianu ini adalah IP ini laki-laki perempuan. IP yang Delia Rose. Perempuan, Pak. Nah ini kelihatan si Mia Regina. Siapa ini, Tegar. Nah mulai kelihatan. Baru keluar semua dari persembunyiannya. Nah, dari tadi saya berbicara di sini nggak ada orangnya. Berarti nggak seru zoomnya kalau nggak kelihatan. Yang penting kalau kalian zoom, kalau misalnya nggak pakai seragam, pakai baju olahraga ya. Yang Siapa? penting ada kelihatan identitas. Saya nggak tahu juga di sana kalian apakah pakai celana atau nggak kelihatan di sini, cuma kelihatan separuh badan. Jangan-jangan ada yang pakai selimut saja. Ada lah. Tanda apa pakai selimut, Pak? Mana ada? Ya, sekarang sudah waktu menunjukkan jam 9 lewat. Jam 10 pas, Pak. Ya. Jam 10 di sini, jam 9 lewat 3 detik ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang Tidak ada. mau ditanyakan, tanyakan biar Bapak jawab. Atau mau sholat? Belum, masih orang sholat. Ini ada yang dia apa di? Nak makan ya, Pak. Maka tadi sudah banyak waktunya makan. Sebelum Jum. Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nggak ada. Woi, cepat jawabannya. Nggak ada. Baju, Pak. Siap, jelas, Pak. Apa pengertian pola hidup sehat tadi? Ayo, kalau sudah jelas. Hari-hari kita. Pola Kebiasaan hidup sehat adalah Kebiasaan gaya hidup sehari-hari yang kita, Pak. memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. lancar membaca di buku. Tanda broko, Pak. Lancar ya, Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian kita bertemu lagi pada minggu depan langsung tatap muka.
walaupun terbatas. Nah, kemudian kalian saya himbau supaya kalian belajar ya, karena kita akan menghadapi UTS, ulangan tengah semester, ujian tengah semester atau ulangan tengah semester. Tanggal Kalau berapa? sudah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama kembali berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan Amin. untuk menjalani kehidupan untuk seterusnya. Berdoa mulai. Amin. Ya, berdoa selesai ya. Saya ucapkan selamat Amin. siang, salam olahraga. Sehat, Ya, sehat. ya. Salam. Yang Pak. Ya, Pak. Yang